Pernah nggak sih ngerasa kayak tenggelam di lautan informasi? Lihat angka di berita, laporan di kantor. Pusing! Nah, hari ini kita bakal belajar cara berenang di lautan itu. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana caranya statistika bisa mengubah angka-angka yang kelihatannya rumit jadi keputusan yang cerdas. Setiap hari, kita tuh dibombardir sama informasi. Penjualan naik 10%, atau survei menunjukkan 70% setuju. Tapi, apa artinya itu semua? Di tengah semua kebisingan ini, gimana caranya kita tahu mana yang beneran fakta dan mana yang cuma omong kosong? Nah, kuncinya itu ada di statistika. Ini bukan sekedar matematika, ini tuh semacam detektor kebohongan untuk data. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada dua istilah penting banget yang harus kita luruskan dulu. Di satu sisi ada statistik. Anggap aja ini kepingan-kepingan puzzle-nya ya, data mentahnya, angka-angka yang kita kumpulin. Nah, di sisi lain ada statistika. Ini adalah seni dan ilmunya. Cara kita menyusun kepingan puzzle tadi jadi sebuah gambar yang utuh dan punya makna. Gampangnya gini, statistika itu punya dua misi utama. Yang pertama, dia menceritakan apa yang udah terjadi. Yang kedua, dia mencoba menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Coba kita lihat bedanya. Coba deh bayangan kamu punya foto sekelas. Nah, statistika deskriptif itu tugasnya bantu kamu jelasin foto itu. Oke, di foto ini ada 20 siswa, 12 laki-laki, 8 perempuan, rata-rata tingginya 165 cm. Kamu cuma mendeskripsikan apa yang ada di situ. Sedangkan statistika inferensial itu jauh lebih keren. Kamu pakai foto kelas yang satu ini untuk nebak kondisi semua siswa di sekolah itu. Kelihatan kan? Ini lompatan dari data yang kita punya ke kesimpulan yang lebih besar. Nah, ini dia kekuatannya statistika deskriptif. Dia bisa mengambil data yang berantakan, kayak spreadsheet yang panjang banget, dan mengubahnya jadi sesuatu yang bisa langsung kita ngeh dalam sekejap. Grafik batang, diagram lingkaran, semua ini adalah alat untuk merangkum cerita yang tadinya tersembunyi di dalam data. Dan disinilah sihirnya statistika inferensial terjadi. Kita ambil sampel data yang terbatas, kita masukkan ke mesin analisis, dan voila! Kita bisa dapat prediksi atau kesimpulan tentang gambaran yang jauh lebih besar. Contohnya, dari hasil survei ke 1.000 orang, kita bisa memprediksi hasil pemilu yang diikuti jutaan orang. Tentu, selalu ada potensi kesalahan, tapi ini cara kita membuat tebakan yang paling masuk akal. Tentu aja, semua analisis keren tadi butuh bahan baku dong. Tapi, apa sih sebenarnya bahan baku itu? Yuk kita bedah fondasi dari semua ini, yaitu data itu sendiri. Pada dasarnya, data itu ada dua rasa utama. Ada data kualitatif yang tugasnya mendeskripsikan sesuatu. Coba bayangin ulasan pelanggan, pelayanannya ramah, makanannya enak, itu kan kualitas. Terus ada data kuantitatif yang bisa dihitung. Rating 4 dari 5 bintang, waktu pengiriman 20 menit. Ini semua tentang angka. Tapi di dunia angka pun ada bedanya lagi loh. Ada data diskrit. Ini adalah hal-hal yang bisa kamu hitung satu persatu. Jumlah mobil di parkiran, jumlah like di postingan. Gak mungkin kan ada 3,5 mobil. Nah, di sisi lain, ada data kontinu yang nilainya bisa apa aja dalam rentang tertentu. Pikirin deh berat badan. Bisa aja 60,5 kilo, 60,51 kilo, dan seterusnya. Ini hasil dari pengukuran, bukan hitungan. Sekarang, penting untuk diingat, nggak semua data itu diciptakan setara. Cara kita mengukurnya itu menentukan seberapa canggih analisis yang bisa kita lakukan. Bayangin aja kita lagi naik tangga presisi data. Semakin tinggi anak tangga yang kita pijak, semakin banyak informasi yang kita dapatin. Kita mulai dari anak tangga paling bawah, skala nominal. Ini cuma label, sederhana banget. Contohnya kayak merek mobil, Toyota, Honda, Suzuki. Nggak ada urutannya, nggak ada yang lebih baik dari yang lain. Kita cuma mengelompokkan data ke dalam kategori yang beda-beda. Naik satu tingkat, kita ketemu skala ordinal. Nah, di sini urutan itu mulai penting. Pikirin deh ukuran baju, S, M, L, XL. Kita tahu XL lebih besar dari M, tapi kita nggak bisa bilang jarak dari S ke M itu sama persis dengan jarak dari L ke XL. Kita cuma tahu urutannya, tapi nggak tahu jarak pastinya. Lanjut lagi, ada skala interval. Di level ini, jarak antar nilainya jadi bermakna. Jadi beda antara suhu 20 dan 30 derajat Celcius itu sama dengan beda antara 30 dan 40 derajat. Tapi ada catatannya, 0 di sini bukan berarti tidak ada apa-apa. Suhu 0 derajat Celcius itu kan dingin,
tapi bukan berarti nggak ada suhu sama sekali. Dan di puncak tangga, inilah skala yang paling canggih, skala rasio. Dia punya semua kelebihan skala interval plus satu fitur super, 0 yang mutlak. Maksudnya, 0 di sini benar-benar berarti kosong atau tidak ada. 0 rupiah ya berarti nggak punya uang, 0 kilometer berarti nggak ada jarak. Nah, karena ada 0 sejati ini, kita bisa bilang A itu 2 kali lebih tinggi dari B. Jadi, kalau kita rangkum, inilah perjalanannya. Dari sekedar memberi label sampai ke pengukuran yang super presisi. Kenapa ini penting banget? Soalnya, milih skala yang salah itu sama aja kayak mencoba ngukur berat badan pakai penggaris. Alat yang kita pakai harus pas dengan jenis datanya, biar analisisnya nggak ngaco. Oke, kita udah punya datanya, udah tahu cara ngukurnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana kita pakai ini semua buat menjawab pertanyaan, kenapa? Yuk, kita lihat gimana statistika bantu kita memahami hubungan sebab akibat. Dalam setiap eksperimen, coba bayangin ada dalang dan bonekanya. Nah, variabel independen ini adalah sang dalang. Ini adalah faktor yang sengaja kita ubah atau kontrol untuk melihat apa yang akan terjadi. Inilah si penyebab yang lagi kita uji. Dan kalau tadi ada dalangnya, sekarang ada bonekanya. Gerakannya tergantung sama apa yang dilakukan si dalang. Inilah variabel dependen, yaitu hasil yang kita ukur untuk melihat ada efek nggak dari perubahan yang kita buat tadi. Contoh paling gampangnya gimana? Gini, kita pengen tahu apakah lama waktu belajar, ini dalangnya, si independen, itu mempengaruhi nilai IPK, ini bonekanya, si dependen. Dengan mengubah jumlah jam belajar, kita berharap bisa melihat ada perubahan nggak di nilai akhirnya. Nah, inilah inti dari banyak banget penelitian ilmiah. Terus apa gunanya kita belajar semua ini? Ujung-ujungnya statistika itu bukan sekedar pelajaran yang harus dihafal di sekolah. Anggap aja ini sebagai toolkit baru buat kamu, supaya bisa berpikir lebih tajam dan kritis di dunia yang penuh informasi ini. Kutipan ini menurut saya ngerangkum semuanya dengan pas banget. Inti dari statistika itu adalah ilmu tentang belajar dari data, supaya kita bisa membuat keputusan yang lebih baik. Baik itu di dunia bisnis, kesehatan, atau bahkan di kehidupan pribadi kita sehari-hari. Jadi, kalau ada beberapa hal yang perlu banget kamu ingat dari obrolan kita hari ini dia. 1. Statistika itu metode, bukan cuma sekumpulan angka. 2. Dia kasih kita kekuatan buat memahami dunia yang kita lihat, sekaligus memprediksi dunia yang belum kita lihat. 3. Jenis data itu menentukan aturan main analisisnya. Dan yang terakhir, statistika memungkinkan kita untuk memisahkan mana sebab, mana akibat secara ilmiah. Sekarang, kamu nggak lagi cuma melihat angka, tapi kamu melihat ada pertanyaan di baliknya. Jadi, lain kali kamu lihat berita atau klaim yang pakai data, jangan langsung percaya gitu aja. Coba deh tanya, datanya dari mana? Gimana cara ngukurnya? Apa yang sebenarnya mau mereka buktikan? Dengan bekal ini, kamu bukan lagi sekedar konsumen informasi, tapi kamu adalah seorang analis. Kira-kira pertanyaan apa yang bakal kamu selidiki pertama kali?